Di ujung timur Pulau Madura, sebuah mahakarya agung telah berdiri dengan megah sejak abad ke-18 Masehi. Layaknya permata yang tersembunyi dalam pelukan waktu, istana megah ini menjadi bukti abadi kejayaan Kerajaan Sumenep yang perkasa. Dalam lembar-lembar sejarah yang menguning, tercatat kisah pembangunannya pada tahun 1762 sampai dengan 1764, karya megah sang arsitek keturunan Tionghoa, Lo Piango, dalam goresan arsitektur keraton yang agung. Gaya arsitektur tegas khas Mataram Jawanya membawa pesona kerajaan yang perkasa ke dalam setiap sudut istana. Tatanan ruangnya yang terencana dengan baik menyimpan jejak-jejak pemikiran Belanda yang sistematis. Bentuk kubahnya membawa napas kehidupan dari tanah Arab yang jauh. Pilar-pilar kokoh bergaya Yunani menambah kegegahannya. Keelokan seni ukir Tiongkok abadi dalam hiasan atap, kayu, keramik, dan porselen. Seolah tak henti menceritakan kejayaan budaya dagang yang menahkodai akulturasi dari laut seberang. Menciptakan simfoni spiritual yang merasuk di dalam jiwa. Segagah bahu tegak sebuah benteng, gerbang utama yang membatasi area keraton melantahkan keangkuhan setiap hati yang akan masuk untuk bertemu dengan sang raja. Membuat mereka menundukkan kepala sebelum menginjakkan telapak kakinya ke tanah yang dimuliakan. Ialah Labeng Mesem, dinding megah yang menjadi pintu masuk menuju keraton. Pesona arsitektur yang dipancarkan unik. Dari luar, bangunannya memiliki tampak menyerupai gaya pantai non-Yunani, tetapi dengan atap berbentuk limasan berundak. Warna dominan kuning pada konstruksi tembok pemikul dengan tebal 50 cm ini melambangkan kejayaan, keemasan, dan kehormatan. Menggambarkan wibawa sang raja. Pilar-pilar di lantai dasarnya mengeluarkan aura megah dalam hiasan ornamen detail pada temboknya yang merepresentasikan ciri khas gaya arsitektur Eropa. Lantai duanya difungsikan sebagai ruang bagi para prajurit penjaga untuk melakukan pemantauan di area sekitar keraton. Konstruksi atap ini terbuat dari kayu jati dengan penutup atap dari genteng pada dua susun atapnya dan sirap pada susun teratas. Dengan berwibawa, pintu besar berbentuk melengkung khas gaya arsitektur Cina menyambut di koridor. Ruangan di sisi kanan dan kirinya merupakan tempat berehat bagi para prajurit penjaga. Setelah melewati pintu utama, akan tampak pintu yang amat rendah di kedua sisinya. Bukan tanpa alasan, pintu-pintu ini didesain untuk mengalirkan budaya hormat terhadap mereka yang datang bertamu. Ketinggian ambang batas lubang pintu ini mengharuskan penjaga yang hendak lewat untuk membungkuk sebagai wujud rasa hormat, serta senyuman yang merepresentasikan keramahan sang tuan rumah kepada setiap keluarga atau tamu yang datang berkunjung untuk bertemu dengan sang raja. Nilai ini sejalan dengan ajaran Islam yang mengharuskan umatnya untuk selalu memuliakan tamu. Berdasarkan norma inilah kemudian lahir filosofi nama gerbang ini, Labeng Mesem, yang dalam bahasa Madura berarti pintu tersenyum. Setelah melewati Labeng Mesem, kita masih akan dihadapkan dengan dinding pembatas lain yang juga disebut sebagai hijab karena berfungsi untuk menjaga keagungan dan keprivasian area keraton agar tidak terlihat langsung dari luar komplek keraton. Selain niat dan hati yang harus bersih, penampilan pun tak kalah penting dalam etika bertamu. Untuk itu, di sisi timur Labeng Mesem diletakkan sebuah cermin besar yang diperuntukkan bagi para tamu agar dapat memantaskan penampilannya sebelum menghadap kepada raja serta bisa menjunjung wibawanya dalam rasa percaya diri. Setelah bercermin, hal pertama yang akan kita lihat adalah pendopo agung. Pendopo agung difungsikan sebagai ruang tamu kehormatan. Bangunan ini memiliki luas 432 meter persegi yang berbentuk limasan sinom dengan denah persegi 4 panjang, dan pada bagian depan terdapat bangunan kuncung sebagai ruang masuk utama para tamu kerajaan. Atap pendopo agung terbuat dari genteng yang selalu memiliki akhiran bubungan dari plesteran yang mencuat ke atas, mirip atap kelenteng dan rumah khas Cina. Lantai bangunan pendopo agung terbuat dari marmer putih asli dan hanya memiliki ketinggian 10 cm dari permukaan tanah. Hal inilah yang menjadi salah satu makna pendopo dalam bahasa Madura, yakni mandap yang berarti rendah. Maksudnya, seorang pemimpin harus rendah hati, dapat merakyat, dan dekat dengan rakyat. Maka dari itu, pendopo adalah tempat bersatu atau berkumpulnya raja dengan rakyat atau tamunya.
Pendopo Agung didesain dengan konsep open space tanpa dinding pada keempat sisinya. Bangunan ini ditopang oleh 10 sokoguru di bagian tengah pendopo yang terbuat dari kayu ulin dengan ukiran kayu pada segitiga pengakunya. Serta soko pinggir di bagian terluar pendopo berbentuk pilar-pilar majemuk dengan finishing gaya Majapahit. Bagian plafonnya terbuat dari kayu jati yang disusun dengan sangat rapi, sehingga sambungan antar kayunya hampir tidak terlihat. Estetika pendopo ini juga didukung oleh aksesoris lampu gantung, menunjukkan nilai keagungan yang megah. Di dalam pendopo agung ini, terdapat alat musik berupa gamelan yang dimainkan khusus pada saat ada tamu-tamu penting kerajaan. Di sisi utaranya, terdapat area singgasana raja dan para patih yang terdiri dari kursi-kursi kerajaan yang seolah menjadi pembatas antara area umum pertemuan raja dengan area yang lebih privasi. Koridor yang menghubungkan antara pendopo agung dengan keraton dalam ini dinamakan Mandioso. Bangunan sepanjang 25 meter ini didesain dengan konsep open space seperti pendopo agung, dengan menggunakan lantai marmer putih dan dihiasi lampu gantung yang memberikan kesan mewah dan elegan. Konsep desain open space pada bangunan ini terdapat pada struktur kolomnya, yang mana pada bagian dalamnya berbentuk pilar bata persegi 4 dan pada bagian luar diberikan hiasan pilar-pilar bentuk ionik khas Yunani. Plafonnya disusun menggunakan papan kayu jati yang dipasang dengan sangat rapi dan sejajar dengan sisi terpanjang bangunannya, sehingga menciptakan kesan koridor yang lebih panjang. Atap Mandioso didesain dengan model kampung serotongan dengan penutup genteng dan bubungan yang terbuat dari plesteran lurus yang berhenti di bangunan pendopo dan keraton dalam. Konstruksi ini didukung oleh kolom yang terbuat dari kayu. Konsep kampung serotongan menjadikan koridor Mandioso terasa lebih lega dan sakral karena terdapat koridor utama dan koridor pendukung di sisinya, menjadikan koridor utama aman dari tampias air hujan dan lebih eksklusif untuk dilalui raja. Di sebelah timur dan barat Mandioso pula terdapat bangunan pos jaga dengan konsep senada, yaitu open space. Keraton Dalam. Bangunan ini hanya terangkat 10 cm dari permukaan tanah. Ditopang oleh struktur kayu ulin terbaik dengan penutup dari genteng tanah liat, atap ini berdiri kokoh di atas dinding yang tegak. Atap bentuk kampung serotongan ini memamerkan 2 top gavel yang bagian atasnya menyerupai cerobong asap, memadukan gaya arsitektur Belanda ke tanah Madura. Jendela-jendela pada lotengnya yang lebar menghadap ke segala penjuru mata angin, ditambah dengan krepyak khas arsitektur Belanda dan penutup cukit yang melindungi dari hujan di sisi timur dan barat. Lantainya yang terbuat dari marmer putih khas Italia lagi-lagi memamerkan kejayaan perdagangan kerajaan Sumenep. Langit-langit jatinya yang sempurna menjadi bukti keahlian para pengrajin kadipaten. Di setiap ruangan, terdapat jendela kaca dengan ukiran Tiongkok berbentuk sulur keemasan yang dilengkapi dengan tralis besi untuk menambah keamanan area keraton dalam. Di bagian tengah, pintu kebesaran raja berdiri dengan megah, menampilkan ukiran khas Mataram yang memesona. Di sisi barat keraton, terdapat ruangan seluas 46 meter persegi tempat sang raja menjalankan tugas. Di bagian depan, terdapat teras dengan suasana kolonial yang dihadirkan dari pilar-pilar berbentuk ionik. Teras ini difungsikan sebagai tempat bersantai dan menyambut tamu kehormatan sang raja. Sementara di timur, tampak ruang kerja sekretaris raja dengan pintu setinggi 3 meter, sebuah jejak arsitektur yang menceritakan pertemuan budaya keraton dengan identitas Belanda. Memasuki lorong keraton, nuansa berubah menjadi sakral. Lorong ini difungsikan sebagai penghubung antara pendopo agung, keraton dalam, dan area taman belakang. Di kamar pangeran yang luasnya 49 meter persegi, dipan berukir flora dan fauna ditemani meja toilet dan lemari milik sang pewaris tahta kerajaan. Kamar putri raja di timur tampak indah memesona dengan ukiran emas pada dipannya serta peletakan meja toilet dengan cermin yang menambah nilai keanggunan. Kamar raja dan permaisuri yang seluas 28 meter persegi ini menyimpan filosofi mendalam, bahwa cinta orang tua tak pernah luntur oleh gemerlapnya tahta. Di bawah kepemimpinannya, Raden Tumenggung Abdurrahman Pakunataningrat membawa keraton ini menuju puncak kejayaannya. Kisah-kisah keajaiban pun terukir dalam sejarah dari mukjizat penulisan Al-Quran 30 juz dalam semalam, hingga lahirnya para empu keris yang mengangkat nama Sumenep sebagai kota para empu keris. Naik ke lantai 2,
terdapat 2 buah ruangan yang difungsikan sebagai ruang pingitan putri raja, tempat 40 hari penantian sebelum pernikahan sang putri. Jendela-jendela lantai yang menghadap ke seluruh penjuru memungkinkan sang raja mengawasi kehidupan keratonnya. Di lantai ketiga, ruang penyepen berdiri dalam keheningan, tempat pertapaan sang adipati di mana kesunyian berbisik tentang kebijaksanaan sejati. Belakang keraton, bangunan berpola U membentuk sayap kiri dan kanan keraton dengan gadri di tengahnya yang menjadi saksi kehangatan keluarga kerajaan. Taman Asri menjadi tempat bermain para pangeran dan putri. Di sayap timur taman, terdapat area dapur dan tempat tinggal dayang dari kerajaan. Pada bagian sebelah barat Mandioso, terdapat bangunan bersejarah yang dikenal dengan Kantor Koning, sebuah gedung khusus yang ditujukan sebagai ruang kerja raja. Kantor Koning dibangun di masa pemerintahan Sultan Abdurrahman ketika Keraton Sumeneb berada di bawah pengaruh Belanda. Berasal dari bahasa Belanda, Kantor Koning, yang berarti kantor raja. Hal ini menimbulkan kecurigaan dari Belanda bahwa di dalam keraton masih ada raja yang berkuasa selain pemerintah Hindia Belanda. Merespon kecurigaan ini, Panembahan Notonegoro mengambil langkah cerdik dengan mengecat gedung ini dengan warna kuning, yang mana dalam bahasa Madura, kuning berarti warna kuning. Strategi ini ternyata efektif untuk mengelabui kecurigaan Belanda tanpa mengubah makna aslinya. Pada bagian depan Kantor Koning, berdiri pilar megah yang memberikan kesan keanggunan, namun juga ketegasan. 2 jendela kayu di sisinya menambah sentuhan klasik yang menawan khas arsitektur Belanda. Memasuki area depan, terdapat 3 pintu masuk yang menghubungkan ke berbagai ruangan di dalamnya. Pintu utama bangunan ini terbuat dari kayu jati dengan ukiran motif flora khas Madura, dipadukan dalam nuansa emas, hitam, dan merah, sehingga memancarkan aura kemewahan. Ruangan utamanya merupakan ruangan yang terletak di tengah, diapit oleh 2 ruangan di sisi kanan dan kiri, membentuk tata letak yang simetris. Di bagian belakang ruang tengah, terdapat sebuah pintu keluar yang mengantar ke bagian belakang gedung, ditemani 2 jendela di sisi kanan dan kirinya. Layaknya penjaga, gedung loteng yang menjulang layaknya bangunan bergaya Belanda ini berdiri tegap di depan pendopo agung, menyatu dengan tembok pelindung yang memagari kompleks Keraton Sumeneb. Bangunan ini menjadi tempat peristirahatan dan pusat kekuasaan para pejabat VOC di tanah Madura. Dari belakang hingga depan gedung loteng, pada lantai atas diberikan jendela-jendela kaca yang menghadap keluar dan ke dalam kompleks keraton. Melalui kaca-kaca ini, para pejabat VOC dapat mengawasi setiap sudut kehidupan keraton dengan sesama. Di sisi selatan lantai bawah, terdapat 2 pintu besar yang siap menyambut para penghuninya. Lantainya menjulang 40 cm dari tanah, jauh melampaui bangunan-bangunan keraton yang hanya setinggi 10 cm. Di sudut barat laut Keraton Dalem, berdiri sebuah bangunan keraton lama yang kini dikenal sebagai rumah penyepen. Atap limas yang lebar membentang di sisi depan dan belakang dengan serambi yang berada di depan, menciptakan ruang teduh untuk merenung sambil mengawasi kehidupan keraton. Di balik dindingnya, tersimpan ruang-ruang sederhana seperti serambi untuk menyambut tamu, ruang tengah, dan 4 kamar tidur. Tempat yang dulunya menjadi pusat kekuasaan ini telah bertransformasi menjadi tempat bertapa Pangeran Notokusumo, di mana keheningan dan kebijaksanaan berpadu sempurna. Di dalam komplek Keraton Sumeneb, berdiri sebuah bangunan pelengkap di sebelah timur pendopo agung yang tak kalah menarik perhatian, yaitu Tugu Lonceng dan Taman Sari. Begitu lonceng dibunyikan, setiap tamu kerajaan tiba, atau saat ada pengumuman penting yang harus disampaikan. Dentingannya akan bergema di seluruh penjuru keraton. Lonceng ini ditempa dari besi kuningan yang kokoh dan dihiasi ukiran aksara Jawa. Di sebelah timur Tugu Lonceng, terdapat Taman Sari yang menjadi tempat istimewa bagi para putri dan permaisuri kerajaan untuk melepas penat dan bersantai. Taman Sari dikelilingi oleh tembok tinggi yang kokoh,
berdiri bak benteng yang melindungi keanggunan di dalamnya. Bukan sekedar sebagai batas, tetapi sebagai perisai yang menjaga privasi para putri dan permaisuri kerajaan. Memasuki kawasan Taman Sari, mata langsung dimanjakan oleh area luas yang dipadukan dengan keasrian pepohonan yang tumbuh subur, menghadirkan keteduhan dan kesejukan. Sebuah gazebo yang terbuat dari kayu jati berdiri megah di tengah Taman Sari. Dihiasi dengan ukiran flora dan fauna penuh warna yang memperkaya keindahannya, menjadikannya tempat yang cocok untuk bersantai dan menikmati suasana. Terdapat pula sebuah kolam sumber mata air yang memiliki 3 pintu. Letaknya berada di sisi kiri, namun lebih rendah dari lantai ubin Taman Sari. Pintu pertama mengarah ke tempat para putri dan permaisuri kerajaan menikmati kesegaran air untuk mandi atau bermain dengan bebas. Sementara itu, pintu kedua dan ketiga membentuk tangga melengkung yang langsung menuntun ke dalam kolam. 3 pintu yang mengantarkan ke kolam ini seolah membawa keyakinan dan harapan pada siapapun yang melewatinya. Dengan kedalaman kolam 5 meter dari permukaan, air di kolam ini terus keluar dan mengalir dari sumber alami dari tanah, menciptakan aliran yang bergerak ke arah selatan, mengikuti bentuk kolam yang abstrak dan memberikan kesan yang dinamis. Saat para putri dan permaisuri kerajaan mandi, sebuah penutup air akan diturunkan untuk membendung aliran air, sehingga permukaan air akan naik dan memenuhi area mandi di pintu pertama menuju kolam. Pola tata bangunan rumah Jawa menggunakan pola sumbu berakhir buntu. Namun, Keraton Sumeneb justru menggunakan sumbu berakhir bolong. Sehingga, bangunan membentuk pola lorong yang lurus dari pendopo agung hingga area taman belakang. Kerajaan Sumeneb hidup dalam kemakmuran, menciptakan pusaka budaya yang mempertemukan 4 arus besar peradaban. Jawa yang agung, Islam yang mendalam, kemegahan Belanda, dan kebijaksanaan Tiongkok. Di antara pilar-pilar agung dan ukiran sakral, tersimpan sejarah dan hikayat kisah persatuan 4 jiwa peradaban menjadi satu kerajaan yang agung.